Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Laudi Hasrudin, NIM 21709185 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan beserta dengan contoh dan aturan hukum bagi yang melakukan hal tersebut. Adapun tujuan dari hal ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara yang ada di dunia, dan sudah seharusnya dalam suatu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para wanita yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak-hak perempuan, terutama korban kekerasan seksual. Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Dalam sebuah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terdapat 30 pasal yang dihasilkan, diantaranya yaitu pasal 1 sampai dengan 5 memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pasal 6 sampai dengan 16 yaitu memuat hak-hak substantif dan kewajiban pemerintah. Pasal 17 sampai dengan 30 yaitu memuat ketentuan-ketentuan mengenai struktur kelembagaan, prosedur, dan mekanisme pelaporan pelaksanaan konvensi, ratifikasi dan aksesi konvensi, dan apabila terjadi perselisihan mengenai penerapan dan penafsiran konvensi. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi perempuan secara khusus. Namun, dalam pasal 3 memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia pada perempuan. Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami fear of crime yang lebih tinggi daripada laki-laki. Di Indonesia sendiri, jaminan atas hak asasi manusia secara umum bisa ditemui pada Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen kedua, pasal 28A sampai dengan J. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan lebih khusus lagi, jaminan hak atas perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau pengesahan konvensi perempuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik. Melalui hukum hak-hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi. Karenanya, hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi warganya, termasuk perempuan. Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dalam seluruh peta kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya dimensi yang sangat khas bagi perempuan, yakni persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan diperparah lagi ketika suatu pihak atau pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban seperti berupa sumber daya, pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat, termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron klien atau feodalisme seperti antara orang tua dan anak, majikan dan buruh, guru dan murid, tokoh dan masyarakat, dan kelompok senjata atau padat dengan penduduk sipil. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin akan berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ataupun psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Anak dan perempuan harus mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius dari aparat penegak hukum, termasuk lembaga negara yang memiliki mandat dalam isu perempuan dan anak. Perlu juga partisipasi aktif masyarakat dan media massa. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin akan berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual ataupun psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang bagi yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi. Untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, ataupun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dari definisi tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa diskriminasi terhadap perempuan jelas sekali bertentangan dengan hak asasi manusia, karena diskriminasi jelas melakukan pengucilan dan pembatasan terhadap ruang gerak kaum perempuan, sehingga perempuan tidak dapat menikmati hak yang seharusnya menjadi miliknya. Diskriminasi pada era sekarang ini lagi sekedar perlakuan yang tidak adil kepada perempuan, namun lebih daripada itu, diskriminasi sudah menjelma menjadi beberapa bentuk yang itu ternyata tidak didasari oleh kaum perempuan, bahkan dianggap benar dan wajar. Dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dalam 5 pasal pertama yang memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu Pasal 1 memuat definisi kerja mengenai arti diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 2 memuat langkah kebijaksanaan untuk menghapus diskriminasi. Pasal 3 memuat jaminan hak asasi. Pasal 4 memuat ketentuan-ketentuan khusus untuk mencapai persamaan. Pasal 5 memuat mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya stereotip. Pasal 6 memuat eksploitasi pelacuran. Pasal-pasal tersebut mengisyaratkan bahwa negara berkewajiban untuk terus berusaha menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perdagangan terhadap perempuan dan juga eksploitasi seksual yang dapat merendahkan martabat kaum perempuan dan dapat menghapuskan penikmatan terhadap hak-hak perempuan. Dan perlu diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan ini merupakan konsekuensi logis dari stereotip terhadapnya. Beberapa contoh yakni, di zaman yang serba modern ini, angkutan umum makin beragam, mulai dari yang bermuatan kecil hingga dapat menampung penumpang yang dalam jumlah yang banyak. Dari segi keamanan, ada yang keamanannya sangat diperhatikan, dan ada yang hanya memikirkan banyaknya jumlah penumpang, namun mengabaikan keamanan dan kenyamanan para penumpang. Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan di tempat-tempat umum makin memprihatinkan dan makin marak terjadi. Fakta tersebut menunjukkan posisi perempuan kian rentan terhadap aksi kejahatan seperti pemerkosaan dan pencabulan. Kondisi ini diperparah dengan rentannya posisi korban terhadap teror, intimidasi, tidak terlindungi hukum, dan terisolir dari masyarakat yang luas. Dari segi kualitasnya, modus operandi hal ini semakin mengikat dan kadangkala dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap perempuan tidak terbatas pada kerugian fisik saja, melainkan juga kerugian non-fisik yang sangat membebani kehidupan korban. Seperti kasus yang terjadi di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di kawasan Pondok Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang dimana seorang karyawati menjadi korban pemerkosaan dan perampokan. Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 21 November 2015, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat korban berada di JPO tersebut, pelaku langsung menarik dan mencekik korban dan memaksa korban untuk menyerahkan barang. Tak hanya memeras korban, pelaku perampokan ini juga memperkosa korban. Pelaku memeras uang korban sebesar 200.000 dan handphone iPhone. Seharusnya pemerintah harus lebih memiliki tanggung jawab yang besar menangani kasus-kasus tersebut, karena kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimanapun dan tidak ada tempat yang mutlak aman bagi perempuan.
Situasi aman bagi perempuan hanya bisa dijamin jika ada upaya khusus untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, dengan adanya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka sudah seharusnya dapat melindungi perempuan dari korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan seharusnya juga mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak korban, dan korban sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan berupa mendapatkan kompensasi ataupun restitusi. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga dapat menambah informasi bagi rekan-rekan sekalian. Dan mari bersama-sama kita mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.